Ya, puji nama Tuhan. Kiranya damai dan sejahteranya Allah boleh senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Ya, saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, para muda-mudi remaja, kita masuk pada tanggal 20 Agustus ya. Tidak terasa, dan 3 hari yang lalu kita tepatnya pada tanggal 17 Agustus itu merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Itulah bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia yang kita cintai ini itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu sebabnya saat malam hari ini tema kita saya ambil berjudul kebenaran yang memerdekakan. Ya, sekali lagi saya ulangi, kebenaran yang memerdekakan ya. Tadi saya katakan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti sebelum tanggal 17 Agustus 1945, bangsa yang kita cintai ini itu belum merdeka ya. Belum merdeka berarti masih diperbudak, masih diperhamba oleh bangsa-bangsa lain. Malam hari ini kemerdekaan yang dimaksud bukanlah kemerdekaan secara jasmani atau lahiriah semata. Namun kita harus lebih dari itu, mengalami satu kemerdekaan. Itulah kemerdekaan di dalam hal yang rohani. Coba kita baca sebagai ayat pemula dalam surat Galatia. Ya, terima kasih buat Mas Ipan sudah bersiap untuk membaca surat Galatia pasal yang kelima. Ya, kita baca surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Baca perikopnya dulu. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen. Iya, kemerdekaan Kristen. Artinya kita orang-orang Kristen, khususnya malam hari ini pemuda Kristen, orang-orang yang mengikuti Kristus itu harus mengalami satu kemerdekaan. Teruskan ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Iya, dikatakan supaya kita sebagai kehidupan muda harus sungguh-sungguh merdeka. Teruskan. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, dikatakan tadi Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kuk perhambaan berarti kehidupan-kehidupan yang telah mengalami satu kemerdekaan. Tidak ada lagi satupun yang memperhamba dia. Tidak ada satupun lagi yang memperbudak dia. Ya, puji nama Tuhan. Kalau 77 tahun yang lalu tadi saya katakan bangsa kita ini telah mengalami kemerdekaan, Tuhan juga menginginkan kita para muda-mudi remaja ini harus mengalami kemerdekaan di dalam hal yang rohani. Itulah merdeka dari segala macam perbuatan dosa ya. Merdeka di dalam segala macam perbuatan dosa ya. Di waktu-waktu ibadah yang lalu saya sudah pernah menjelaskan ada begitu banyak yang macam-macam dosa. Dari mulai dosa kecil sampai dosa besar. Jangan sampai kita orang Kristen, kita para muda-mudi yang mengatakan sebagai pengikut Kristus, tapi kita masih dikenakan kuk perhambaan. Itulah menjadi hamba dosa ya, menjadi hamba dosa. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang muda yang belum merdeka dari segala macam perbuatan dosa
berarti hidupnya itu masih diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Orang-orang yang hidupnya masih diperbudak oleh dosa, maka setiap hari dia hanya saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dosa. Tiada hari tanpa berbuat dosa. Terus bergelimang dalam dosa. Itu kehidupan yang belum dimerdekakan. Tapi mari sekali lagi saya mengulangi, kita sebagai kehidupan muda yang mengatakan pengikut Kristus, orang Kristen itu harus mengalami satu kemerdekaan dari segala perbuatan dosa. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-34. Ya, tolong dibantu baca, Mas. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34. ayat yang ke-34. Oke. Kata Yesus kepada mereka. Iya, kata Yesus kepada mereka. Saat malam hari ini, kata Yesus kepada kita. Teruskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Iya, dikatakan kalau kita selalu melakukan perbuatan dosa, maka kita ini adalah hamba dosa. Ya, kita para muda-mudi remaja ini, mari jangan sampai kita sebagai kehidupan muda kita menjadi hambanya dosa. Harusnya firman Tuhan berkata, kita ini harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ada dua macam ya. Ada hamba Tuhan yang terpanggil secara full untuk melayani Tuhan dalam rumah ibadah seperti kami. Tapi ada juga hamba Tuhan yang melayani secara part-timer, ya, artinya dia melayani dalam rumah Tuhan, tetapi juga bekerja mencari uang di luar sana. Ya, itu juga bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan. Jadi semua para muda-mudi remaja, walaupun kita mungkin tidak menjadi pendeta, ya, secara fisik mungkin kita tidak berkhotbah di depan ini, tapi di saat engkau di luar sana dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu sehari-hari, ya, apapun yang engkau kerjakan di sana, tapi engkau bekerja di dalam kebenaran, menjauhi dosa, maka engkau dikatakan adalah sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau kita belum dimerdekakan dari dosa, masih terus saja berbuat dosa, belum bisa dikatakan hamba Tuhan. Masih dikatakan tadi hamba dosa. Coba diulang sekali lagi, Mas, ayat 34 tadi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Iya, adalah hamba dosa. Saya yakin percaya semua kita yang hadir dalam rumah Tuhan ini, maupun para muda-mudi yang mengikuti lewat live streaming, pasti engkau tidak ingin dikatakan Tuhan sebagai hamba dosa. Benar? Amin. Ya, saya yakin semua kita rindu Tuhan mengakui kita adalah hambanya. Kalau Tuhan sudah mengakui, pasti manusia juga, teman-teman kita sekelilingnya akan bisa melihat kita benar-benar hamba Tuhan. Ya, benar-benar hamba Tuhan yang menjauhi segala macam perbuatan dosa. Kalau kita terus saja berbuat dosa, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus, ya maka kita sebagai kehidupan muda nanti akan dianggap rendah. Ya, dianggap rendah oleh teman kita, dianggap rendah oleh rekan-rekan kita mungkin
yang ada di gereja atau rekan-rekan imam-imam pelayan yang lainnya, dianggap rendah. Tapi kalau kita berbuat kebenaran, walau usia masih muda, pasti kita akan mampu menjadi teladan. Coba kita kembali baca dulu ayat ini ya. Ini sudah pernah kita dengarkan juga dalam 1 Timotius. Supaya ayat ini tetap benar-benar selalu melekat dalam hati kita. Ya, baik saya juga sebagai hamba Tuhan yang masih muda, kerap kali kita lupa akan ayat ini, ya, sehingga mengakibatkan kita gagal menjadi teladan bagi orang di sekeliling kita. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Tolong dibantu baca, Mas. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya, dikatakan jangan sampai karena usia kita masih muda kita dianggap rendah terus. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Iya, tetapi kita harus menjadi teladan. Walaupun secara usia kita masih muda, ya, harus bisa jadi teladan. Jadi contoh, jadi panutan bagi orang di sekeliling kita. Dalam hal terus kan? Dalam perkataanmu. Iya, yang pertama jadi teladan dalam perkataan. Terus kan? Dalam tingkah laku. Dalam tingkah laku. Terus kan? Dalam kasihmu. Dalam kasihmu. Terus kan, Mas? Dalam kesetiaanmu. Ya, dalam kesetiaanmu. Ya, dalam kesetiaan kita juga harus bisa menjadi teladan, saudaraku, ya. Termasuk dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan, kesetiaan dalam melayani kepada Tuhan, harus bisa jadi contoh walau usia masih muda. Terus kan, Mas? Dan dalam kesucianmu. Iya, bahkan kita menjadi teladan dalam kesucianmu. Ya, kesucian ini yang sangat sulit dijumpai di dalam dunia ini, ya. Sebab begitu banyak sekarang orang-orang muda sudah mulai kurang menjaga kesucian, ya. Terutama perhatikan baik, jikalau engkau yang sudah mulai melirik teman lawan jenismu, engkau yang sudah memiliki pasangan atau pacar, ya. Kalau guru kami dulu dalam sekolah Alkitab dikatakan sebetulnya dalam Alkitab itu tidak ada yang namanya pacaran, ya, tidak ada. Yang ada itu dalam perjanjian lama langsung dikatakan bertunangan, ya. Sebabnya dulu ditekankan kepada kami, khususnya engkau para hamba Tuhan, dikatakan jangan menganggap rendah itu pacaran. Karena kalau sudah menjalin mengatakan cinta, ya, aku cinta engkau, itu mengikat, ya. Sebabnya jangan gampang mengatakan kata putus. Putus nyambung. Wah, enak-enak saja kalian, kata guru kami dulu. Sebabnya saya waktu menjalin hubungan kepada istri saya ini tanya langsung, tidak pernah kami putus. Dan sebelum kami menjalin hubungan lebih jauh, saya katakan saya ini berpacaran maksudnya untuk menikah, ya. Bukan pacaran ya hura-hura seperti jalan-jalan sana dan sini. Tidak. Pacaran itu, hubungan itu dibangun untuk membawa kita masuk dalam nikah yang kudus. Bagaimana nanti dikatakan engkau nikah yang kudus, sementara engkau sudah banyak mengembara pacaran sana sini? Tidak bisa dikatakan kudus lagi. Seperti Maria itu dikatakan perempuan yang suci. Belum pernah dia menjalin hubungan kepada laki-laki lain. Ya, sekarang sudah jarang mungkin mencari wanita yang belum pernah pacaran. Ada, tapi jarang. Ya, kalau dapat, ya mantap itu, puji Tuhan. Istri saya saja udah pernah dia beberapa kali pacaran. Saya juga udah pernah sih.
Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, masih dialah pacarku. Mungkin mau mendekati, menjajaki, mungkin ada. Tapi kata pacaran itu hanya dia pacar saya setelah saya menjadi hamba Tuhan. Sebabnya saya katakan waktu itu kepada dia, jangan gampang bilang kata putus. Makanya sebelum kamu terima saya jadi pacarmu, pikirkan baik-baik. Ya. Itu komitmen, ya, perhatikan baik. Itu menyangkut kesucian. Menyangkut kesucian. Jadi mari kita harus menjadi teladan dalam kesucian. Coba lompat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri. Iya, dikatakan kita harus mengawasi diri kita, ya. Mengawasi artinya menjaga diri kita. Agar apa? Agar diri kita ini tidak terlibat, tidak jatuh di dalam segala macam perbuatan dosa. Khususnya para muda-mudi remaja, awasi dirimu, jangan sampai engkau masuk dalam kenajisan. Itu dosa yang sangat Tuhan tidak senangi. Ya, teruskan. Dan awasilah ajaranmu. Iya, awasilah ajaranmu. Teruskan, Mas. Bertekunlah dalam semuanya itu. Iya, disuruh kita untuk bertekun di dalam semuanya itu. Artinya semua apa yang kita telah dengarkan, terima ajaran dalam rumah Tuhan, itu harus kita tekuni. Teruskan. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya, haleluya. Dikatakan tadi, kalau kita mengawasi diri kita dan selalu bertekun di dalam ibadah, maka yang pertama-tama itu akan menyelamatkan dirimu. Mau selamat? Ya, harus mau selamat. Hidup tidak hanya di dunia ini saja, saudaraku ya. Ada nanti yang dinamakan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Bagi yang setia. Tapi bagi yang tidak setia, yang selalu berbuat dosa, itu akan masuk dalam hidup kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Sebabnya perhatikan baik. Awasilah dirimu. Bahkan tadi dikatakan, engkau dapat menyelamatkan orang yang mendengarkan perkataanmu. Artinya sampai kita para muda-mudi remaja juga boleh menjadi saksi, ya. Pertanyaannya, saudaraku, pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya agar kita sebagai kehidupan muda-mudi remaja itu dapat mengalami kemerdekaan dari segala macam perbuatan dosa. Bagaimana caranya? Ada 2 poin yang saya ambil. Ada 2 poin yang harus kita miliki agar kita sebagai kehidupan muda mengalami kemerdekaan dari segala macam perbuatan dosa. Poin yang pertama, coba kita baca dalam surat Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat yang kedua. Tolong dibantu baca. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat yang kedua, hidup oleh roh. Iya, hidup oleh roh. Teruskan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya, dikatakan tadi roh yang memberi hidup. Bahkan roh itu juga akan memerdekakan kamu dari segala hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau engkau suka berbuat dosa, nanti engkau akan masuk pada hukuman. Itu sebabnya agar kita tidak masuk pada hukuman, kita yang pertama harus memiliki Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya ulangi, kita para muda-mudi remaja harus memiliki Roh Kudus. Ya, sebabnya mari berdoa. Mintalah Roh Kudus kepada Tuhan, agar kiranya Roh Kudus itu boleh memenuhi setiap hati kita. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi hati kita, maka surat Galatia mengatakan kita akan dipimpin kepada jalan yang benar.
Ya, kita dipimpin menjauhi segala perbuatan dosa itu. Ya, itu yang pertama harus kita miliki. Itulah Roh Kudus. Yang kedua, yang harus kita miliki agar mengalami kemerdekaan dari segala dosa. Kita baca dalam Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang maafkan saya. Ya, Yakobus pertama ayat yang ke-25. Yakobus pertama ayat yang ke-25. Kalau dibaca Mas. Yakobus pertama ayat yang ke-25. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ya, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, teruskan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan orang, terus, dan ia bertekun di dalamnya. Ya, teruskan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Hukum di sini menunjuk kepada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu juga berisi tentang hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan. Jadi poin yang kedua yang harus kita miliki sebagai kehidupan muda-mudi remaja agar kita mengalami kemerdekaan dari segala macam perbuatan dosa. Di dalam hati kita harus ada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan. Maka kalau kedua ini, itulah Roh Kudus dan firman Tuhan ada dalam hatimu, maka niscaya saya yakin dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti engkau akan mengalami kemerdekaan dari segala macam perbuatan dosa. Ya, coba sebagai ayat-ayat terakhir kita baca. Kalau kita sudah merdeka dari dosa, maka Alkitab mengatakan kita para muda-mudi remaja ini akan menjadi manusia baru. Ya. Mau menjadi manusia baru? Amin. Kita baca ayat terakhir, Efesus pasal yang keempat. Ya, kita harus menjadi manusia baru. Walaupun mungkin di masa lalu kita bergelimang dengan dosa, di masa lalu mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Tuhan tidak melihat masa lalu, Tuhan melihat masa sekarang. Mari bertobatlah dan jadikan hidupmu menjadi manusia baru. Ya. Efesus pasal yang keempat, kita baca dulu perikopnya Mas. Efesus pasal 4 ayat 23. Tapi baca dulu perikopnya yang di atas ayat 17. Efesus 4 ayat yang ke-17 perikopnya. Manusia baru. Iya, manusia baru. Lompat ayat 23 sampai 24 Mas. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan menginginkan supaya kita sebagai kehidupan muda dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Teruskan. Dan mengenakan manusia baru. Iya, mengenakan manusia baru. Terus. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, jadi manusia baru itu dia hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita naik baca dulu ayat 22. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, berhubung mungkin dahulu hidupmu penuh dengan dosa, terus harus menanggalkan manusia lama. Mari tanggalkanlah manusia lamamu yang dalam dosa itu. Teruskan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Iya, kalau kita tidak mau merubah kebiasaan lama kita, hidup lama kita, maka kita nanti dikatakan tadi akan masuk dalam kebinasaan oleh karena nafsu kita. Ya, mungkin
engkau para muda-mudi remaja masa lalu penuh dengan hawa nafsu, bertobat, ya. Ada banyak mungkin, ya, masa lalu kita, perbuatan-perbuatan lalu kita. Mari, memang Tuhan itu tidak memandang lagi masa lalu kita. Asalkan satu, kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita menjadi manusia baru. Itu sebabnya kita harus membuang manusia-manusia lama itu. Apa saja itu? Coba kita baca lagi, Mas, ayat 25. Ayat 25 kita baca sampai ayat 32. Ya, lumayan panjang. 25 sampai 32. Silakan. Ayat ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, ini termasuk perbuatan lama ini. Ya, perbuatan dosa yang harus dibuang. Terus kan? Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Iya, ini juga harus dibuang itu amarah. Dalam marah itu memang dikatakan tadi, jikalau kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya memang Alkitab itu mengatakan boleh marah. Sebab dalam Injil Matius dikatakan Yesus itu pernah marah atau tidak? Pernah. Waktu apa? Waktu bait Allah itu dijadikan sarang penyamun, tempat berjualan. Yesus marah. Tapi Yesus marah tidak sampai matahari terbenam. Artinya kalau kita marah, jangan sampai menyimpan akar pahit kebencian. Ya, marah mungkin sebentar, nanti balik lagi hatinya. Amin ya. Kiranya ini tidak menjadi praktek, kiranya ini belum menjadi praktek kita. Jangan antara kita satu dengan yang lain menyimpan akar pahit, tapi kita boleh saling memaafkan. Teruskan, Mas. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang Ya. yang mencuri. Terus. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, haleluya. Teruskan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, jangan suka berkata-kata yang kotor ya. Perhatikan para muda-mudi remaja. Jangan suka berkata-kata yang kotor ya. Tapi perkatakanlah perkataan yang baik. Teruskan, Mas. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, jadi kalau engkau sebagai kehidupan muda remaja sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, masih saja terus berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan tadi manusia lama, maka nanti Roh Kudus yang ada padamu itu akan berduka. Ya, mari jangan terus mendukakan Roh Kudus. Teruskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Iya, terima kasih. Semuanya itu harus dibuang ya, sehingga kalau manusia lama itu sudah kita tanggalkan, sudah kita buang, maka kita layak dikatakan seorang hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan yang hidup menjadi manusia baru. Ya, demikianlah firman Tuhan saat malam hari ini. Mari kita mau belajar tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kita harus menjadi kehidupan muda remaja yang juga mempraktekkan firman yang telah kita dengarkan. Kita kembali angkat pujian yang pertama tadi. Ya, saya sangat senang. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ini doa kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, agar semua kita umat Tuhan boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Sebabnya mari kita mau mengejar kemerdekaan dari segala perbuatan dosa. Kita angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran